Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain, channel yang akan menyampaikan sebuah pencerahan yang berminat untuk mendengarkan. Yang tidak mau mendengarkan, tinggalkan saja. Video kali ini, sorotan saya kali ini menyorot kepada yang mau disorot, yaitu Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar dan kawan-kawannya. Sebelum saya mensoroti apa yang mau saya sorot, bagusnya dan eloknya saya pribadi berbicara. Siapa sih beliau ini? Beliau adalah seorang kiai cendekiawan muslim di tubuh warga Nahdlatul Ulama. Kiprah beliau di dunia dakwah sangat kritis terhadap komunitas salafi yang digelari Wahabi tempo dulu beberapa tahun lalu. Perjalanan waktu dakwahnya mendapatkan perlawanan yang amat kokoh dari cendekiawan muslim, dari komunitas salafi dan para pengikut-pengikutnya, hingga sampailah di titik di mana dia harus berpikir untuk menyelamatkan santri-santrinya, umat-umatnya di tubuh organisasi dari rongrongan ajaran Asy'ariyah Ba'alawiyah Al-Yaman, yang setelah ditemukannya berkaitan penelitian yang sangat ilmiah berkaitan nasab para Habib Balwi yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin, yang digadang-gadang dan banyak pengikutnya, beliau digelari sebagai seorang mujadid dalam bidang ilmu nasab. Bahkan penemuan dan penelitiannya ini mampu membuka hati dan membalikkan arah konsep orientasi beragamanya seorang artis papan atas, seorang muhibbin kalangan elit yang sangat menjiwai di bidangnya, yang namanya sangat dikenal di bidang permusikan dunia, yaitu Satria Bergitar. Dialah Raja Dangdut, Bapak Haji Rhoma Irama, yang beliau ini dalam perjalanan hidupnya sebelum ada penelitian tentang Kiai Imad ini termasuk muhibbin dari para Habib yang sangat VIP, ya, sangat dikenal banget. Di dalam video yang dipaparkan oleh saudara Harry Pras, channel Harry Pras ya, yang video ini ada di dalam deskripsi di bawah ini, linknya di bawah ya, karena ya
biar lebih mudah. Dimana di dalam video tersebut nampak aura keseriusan, aura ketakutan dari Bapak Kiai Haji Mustamar terhadap nasib ke depan dari umat Islam, terutama anak muda yang mereka ini semakin jauh kepada ajaran Asy'ariyah NU. Mereka kebanyakan lebih berafiliasi memilih untuk menyandarkan, mempercayakan cara beragamanya ke dalam barisan Asy'ariyah Ba'alawiyah Al-Yaman, di mana seolah penelitian yang dilakukan Kiai Haji Imad ini mempunyai dampak sedikit sekali untuk menarik para muhibbin untuk sadar akan bahayanya ajaran bid'ah, khurafat dan tahayul yang ada pada Asy'ariyah Ba'alawiyah. Emang jika melihat fakta di lapangan, bagaimana tabligh akbar yang dilakukan para habib Asy'ariyah Ba'alawiyah Al-Yaman ini masih mempunyai kekuatan massa dan mempunyai jamaah yang amat banyak, bahkan masih didukung oleh beberapa kiai-kiai besar untuk mendukung gerakan dakwahnya, maka wajar saja seperti Kiai Haji Mustamar mengkhawatirkan hal tersebut, karena di beberapa video ceramah beliau semakin ditinggalkan umatnya atau jamaahnya yang semakin sepi. Kemudian di dalam video tersebut beliau berbicara, menyampaikan sebuah hadis, dan saya takjub dan terenyuh kagum kepada beliau ketika beliau membawakan sebuah hadis tentang bid'ah dan berbicara, menyindir, menyampaikan bahayanya khurafat yang bakal mengancam akidah umat, yang pernyataan tersebut pasti tidak lain dan tidak bukan ditujukan kepada Asy'ariyah Ba'alawiyah Al-Yaman. Saya pribadi punya sudut pandang tersendiri ya terhadap Bapak Kiai Haji Mustamar berkaitan video tersebut. Menurut saya, mengapa baru sekarang berbicara bahayanya bid'ah dan khurafat para Ba'alawiyah ikit ini? Kita tahu ya siapa-siapa yang menjadi palang pintunya gerakan dakwah yang menjadi pertahanan, membentengi para habib ini ya. Jika kita lihat adalah orang-orang yang besar ya, orang-orang cerdas, orang-orang yang menguasai ilmu kalam yang amat lihai dalam menguasai pembicaraan, baik di ranah diskusi, debat, kemudian di ranah pidato, orasi, ceramah di dalam tabligh kabar. Seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, Buya Yahya, Kiai Haji Idrus Ramli, dan lain-lain, yang mana nama besarnya beliau-beliau ini amat sangat dikenal di seluruh pelosok Indonesia. Menurut saya, Bapak Kiai Haji Mustamar ini termasuk bagusnya ada kemajuan beliau dalam berdakwah, mulai menggunakan produk-produk wahyu, yaitu hadis Nabi untuk permulaan dia. Kemungkinan menurut saya dalam mengkritisi para ajaran Asy'ariyah Ba'alawiyah Al-Yaman, di mana emang itu yang harus beliau lakukan. Ya bagus tuh, karena hanya dengan produk wahyu itulah pasti mendapatkan kemenangan untuk memberantas perkara-perkara bid'ah dan khurafat di dalam tubuh Asy'ariyah Ba'alawiyah Al-Yaman. Karena jika kita tidak mengandalkan produk-produk wahyu dan kita menggunakan akal dan hati para kiai-kiai
seperti kalangan Asy'ariyah NU ini, seperti barisannya Kiai Imad, kemungkinan bisa kalah melawan mereka jika mengandalkan akal dan hati saja. Mereka itu tak akan mampu, karena untuk mengupdate ya fikih peradabannya yang dikembangkan di dunia zaman ini, salah satunya itu penghambat mundurnya umat itu ya bid'ah dan khurafat. Itu pasti, itu dalam orientasi apa saja pasti umat akan mundur. Bagaimana nggak mundur jika dicekoki dengan cerita-cerita menjijikkan seperti yang beredar di video-video. Salah satunya cerita Habib, yaitu cerita yang pesawat mundur tuh, yang ada videonya itu, saya lupa itu. Belum lagi tentang kuburan-kuburan palsu dan lain sebagainya. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustamar ini sungguh amat permulaan yang amat baik. Karena jika mereka atau Asy'ariyah Ba'alawiyah ini dilawan dengan akal, mereka itu sungguh lebih hebat, mempunyai kelas ulama-ulama kelas. Sungguh jika ingin berlogika dan berbicara menggunakan ilmu-ilmu mantiknya, mereka itu Masya Allah lebih hebat dari orang-orang dari kubu Haji Nur Ihya. Itu hebat-hebat banget orang-orang Ba'alawi ini ya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat para Habib itu sebenarnya nggak ada apa-apanya ya, nggak ada apa-apanya. Cuma para Habib itu dibentengi oleh ulama-ulama besar ya di kalangan Asy'ariyah yang lebih pro kepada Ba'alawi. Dan maka itu menurut saya, untuk membimbing umat itu tiada lain ya, tiada bukan, orientasinya harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan menggunakan akal yang syar'i, akal yang penuh, akal yang sudah dipenuhi oleh nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman ulama-ulama terdahulu, generasi terbaik secara umum. Karena apa? Hal semacam ini telah terbukti sepanjang zaman. Apalagi zaman sekarang ini, bagaimana kokohnya gerakan Salafi yang menghadapi setiap serangan di zaman baru ini ya, zaman digital ini ya. Kalau dilihat bisa dicontoh lah bagaimana gerakan Salafi ini lebih orientasi beragamanya tuh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau kita perhatikan ya, apa yang di langit, apa yang di bumi, dengan silih bergantinya waktu demi waktu, siang dan malam, kalau dipandangi secara dalam, kita kita berpikir, bertafakur, sungguh ya terdapat pelajaran banget ya kebesaran Allah, di mana di zaman ini Allah menciptakan mesin, yaitu internet. Bagaimana ciptaan Allah ini akan menguji seluruh agama, khususnya agama kita, di mana setiap kelompok ini mempunyai ujian. Nah, tuh kelompok-kelompok ini diuji nih dengan adanya zaman internet untuk menghadapi tantangan bagaimana orientasi beragama setiap kelompok tersebut menjawab dan mempertahankan prinsip-prinsip cara beragamanya.
baik itu di bidang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak yang secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Karena zaman ini menurut saya zaman pembuktian kemampuan sejauh mana kebenaran yang kita semua yakini dan amalkan benar-benar berdasarkan wahyu, bukan akal-akalan semata. Kalau saya melihat dalam perjalanan saya menjadi seorang pembaca, pembelajar agama, keluar masuk dari sebuah kelompok Islam, kalau saya pahami, saya lihat kelompok Salafi ini yang digelari Wahabi sebenarnya paling kokoh ya terhadap serangan-serangan. Dari zaman serangan menggunakan buku-buku manual hingga saat ini di dunia digital, Salafi ini mampu menangkis serangan-serangan. Bahkan semakin lama mereka ini semakin berkembang. Bahkan sampai saat ini mampu membangun peradaban masyarakat. Meskipun baru beberapa daerah saja yang bisa. Dengan tekanan dan serangan yang bertubi-tubi dan serangan yang sungguh hebat di era digital ini. Bahkan sekarang banyak para kalangan atas, pejabat, pedagang dan pekerja lainnya mengalihkan hatinya untuk memahami agama melalui kajian-kajian Salafi yang digelari Wahabi hingga saat ini. Artinya Wahabi ini berhasil menyikapi zaman modern ini, zaman digital yang Allah ciptakan, dan tiada lain semua ini atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika saya pribadi menengok ke sebelah ya, di satu sisi yang berbeda, saya melihat kelompok Asy'ariyah ini sekarang lagi mencoba menghadapi dampak kemajuan teknologi. Dan saya lihat cukup menyedihkan ya, dimana mereka baru diuji sedikit saja berkaitan nasab, sudah goncang tuh, sudah goyang, udah gak karuan, seperti seorang anak yang ditinggal orang tuanya bercerai, kayak kehilangan lah. Rasanya orientasi fikihnya yang digadang-gadang sebagai andalannya, jika kita lihat nggak mampu untuk memperbaiki keadaan yang sudah carut marut banget ya. Bagaimana mereka ini terjadi dua kubu yang kayaknya sulit untuk dipersatukan di atas tali agama Allah. Ya, semoga kita semua mudah-mudahan mati dalam keadaan muslim, menjadi mukmin yang diridhoi Allah, dan mudah-mudahan Allah semoga memberikan kita semua hidayah di jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah ridhoi, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai. Sungguh sudah menjadi sunatullah kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Yahudi itu akan terpecah belah menjadi 70 golongan. Kemudian Nasrani akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan kita sebagai umat Islam dikabarkan oleh Nabi bahwasanya agama Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Paling banyak di antara Yahudi dan Nasrani. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah ridhoi. Sekali lagi, bukanlah jalan-jalan yang Allah SWT murkai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.